Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Novel Baginda Zudi, CPNS Bagian Umum Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan. Dalam rangka latar saya, di sini saya ada tugas untuk sosialisasi kampanye hemat listrik. Di sini saya akan mensosialisasikan gimana kita itu bisa menghemat energi listrik, dan yang materi kedua nanti kita akan melakukan sedikit pelatihan mengenai perawatan dan penggunaan MCB. Di sini saya membawa tagline, yaitu langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik. Next. Oke, pendahuluan untuk sosialisasi kali ini yaitu bisa kita ketahui hemat listrik ini dapat mengurangi konsumsi energi listrik. Jadi hal ini sangat penting karena dapat mengurangi biaya, menjaga lingkungan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, manfaat dari hemat energi ini yaitu yang pertama pastinya kita bisa mengurangi biaya operasional, mengurangi risiko korsleting, mengurangi emisi karbon, dan membentuk budaya kerja disiplin. Nah, saya berikan tips bagaimana kita bisa menghemat energi listrik di tempat kerja kita. Yang pertama, kita itu menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, kita bisa matikan peralatan yang tidak kita gunakan. Kemudian kita bisa atur AC, bagi menggunakan AC itu sekitaran suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Yang keempat yaitu kita cabut charger setelah dipakai. Jangan membiarkan charger terus tercolok. Kemudian di sini ada bisa kita lihat pengelolaan peralatan listrik. Yang pastinya itu kita harus menggunakan MCB yang tepat. Kemudian kita hindari stop kontak yang bertumpuk agar menghindari korsleting juga. Kemudian kita melakukan perawatan listrik pada panel listrik. Nah, untuk bahaya sendiri dalam pengurusan listrik ini yaitu pastinya pertama biaya operasional akan meningkat. Kemudian risiko panas berlebih, kemudian risiko korsleting akan terjadi pastinya, dan umur alat yang akan lebih pendek atau cepat rusak. Nah, untuk teknologi pendukung hemat listrik, di sini kita bisa pasang sensor otomatis, smart timer, MCB, dan tugas laser saya ini saya memasang MCB, dan yang terakhir yaitu smart meter. Nah, aksi langkah kecil ini akan membawa dampak besar bagi masa depan kita. Oke, mungkin untuk kampanye hemat listrik saya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Novel Baginda Zudi, CPNS Bagian Umum dari Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan. Dalam rangka aktualisasi tugas latar saya, di sini saya akan melakukan sedikit pelatihan bagaimana kita menggunakan atau merawat MCB yang ada di kantor. Nah, yang pertama itu bagaimana mengoperasikan MCB. Pastinya itu kita pastikan posisi on off tombol itu sesuai kebutuhan. Jangan menyalakan MCB yang baru saja trip tanpa mengecek penyebabnya. Dan yang terakhir, kita hindari memaksa tuas pada posisi on saat terjadi gangguan. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika MCB trip? Yang pertama yaitu kita pastikan mematikan semua perangkat listrik. Yang kedua, periksa apakah ada beban yang berlebih. Kemudian periksa adanya korsleting, bau bakar, atau percikan. Kemudian kita akan kembali MCB setelah penyebab ditemukan dan diperbaiki. Dan yang terakhir, jika trip berulang-ulang, kita bisa panggil teknisi. Nah, di sini langkah yang dapat kita lakukan untuk merawat MCB, yang pasti kita lakukan setiap 3-6 bulan sekali. Yaitu kita cek dulu kondisi fisiknya, itu apakah retak, gosong, atau longgar di bagian bautnya. Kemudian kita pastikan tuas bekerja normal dan tidak kendor. Perhatikan ada tidaknya suatu suara yang berdengung atau indikasi arus berat. Dan yang terakhir, kita cek temperatur MCB saat beban tinggi. Ya, ini tidak boleh terlalu panas. Nah, pengaman yang bisa kita tambahkan, di sini kita bisa gunakan penutup panel yang baik untuk mencegah sentuhan langsung. Kemudian kita pastikan MCB memiliki standar SMI atau IH, jangan MCB yang abal-abal atau yang sembarangan. Nah, hal yang harus kita hindari dalam merawat MCB ini yaitu menambahkan beban tanpa menghitung kapasitas MCB. Nah, ini bisa menyebabkan MCB nantinya akan korsleting karena kelebihan beban.
Kemudian menggunakan MCB yang telah rusak atau panas berlebihan, ini juga tidak baik. Kemudian melakukan bypass MCB demi menjaga listrik tetap menyala. Mengoperasikan MCB dengan tangan basah yang pasti akan memicu korsleting. Dan yang terakhir, kita menggunakan kabel kecil untuk ukuran yang besar.